Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang faktor-faktor penting dalam proses penuangan pengecoran logam, di mana kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu Taufik Hidayat, Taufikur Rahman Gesai, dan saya sendiri Tesar Pramudia. Bagian 1 yaitu tambahan penyusutan, dan bagian 2 tambahan penyelesaian mesin akan dijelaskan oleh Taufik Hidayat. Bagian 3 dan 4 yaitu tambahan pelengkungan dan sistem saluran akan dijelaskan oleh Taufikur Rahman Gesai. Dan bagian 5 dan 6 yaitu standarisasi, ukuran saluran, dan seal iron akan dijelaskan oleh saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat, NIM 19TY426 dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai faktor-faktor penting pada proses penuangan dalam pengecoran logam. Yang pertama, tambahan penyusutan. Tambahan penyusutan atau tambahan ukuran bahan diberikan pada saat pembuatan cetakan dan direncanakan sejak pembuatan model atau pattern. Walaupun tidak sangat akurat, penambahan ukuran ini dapat dianalisis dari bentuk dimensi produk tersebut. Melalui bentuk model yang kita buat dapat ditentukan besarnya kelebihan ukuran yang harus dilebihkan, di mana penyusutan pada bahan yang tipis akan berbeda dengan penyusutan bahan yang lebih tebal. Berikut tabel tambahan ukuran penyusutan. Yang pertama, jenis bahan besi cor, baja cor yang tipis. Tambahan penyusutannya 8/1000. Jenis bahan yang kedua, besi cor atau baja cor yang tipis dengan penyusutan besar. Tambahan penyusutan 9/1000 sampai 10.000/1000. Jenis bahan yang ketiga, aluminium. Tambahan penyusutannya yaitu 10/1000. Jenis bahan yang keempat, paduan aluminium, bronze atau baja cor dengan ketebalan 5-7 mm. Tambahan penyusutannya yaitu 12/1000. Kemudian jenis bahan yang kelima, kuningan tegangan tinggi atau baja cor dengan tambahan penyusutan yaitu 14/1000. Jenis bahan yang keenam, baja cor tebal, lebih tebal dari 10 mm. Tambahan penyusutan yaitu 16/1000. Jenis bahan yang ketujuh, coran baja yang besar. Tambahan penyusutan 20/1000. Kemudian jenis bahan yang ke-8, coran baja yang besar dan tebal. Tambahan penyusutan yaitu 25/1000. Kemudian faktor yang kedua, tambahan penyelesaian mesin atau machining. Machining merupakan bagian dari konstruksi rakitan sehingga masing-masing komponen akan terpasang secara baik, misalnya silinder blok dengan silinder head pada agent dan lain-lain. Untuk itu maka benda tuangan tersebut harus diberikan kelebihan ukuran sehingga setelah permesinan selesai ukuran akhir sesuai dengan yang dikehendaki. Tabel berikut merupakan acuan dalam memberikan ukuran tambahan pada cetakan sesuai dengan ukuran benda yang dikerjakan. Yang pertama, ukuran coran sampai dengan 100. Ukuran tambahan kop 2 mm dan drag 5 mm. Ukuran coran yang kedua 100 sampai 300. Ukuran tambahan kop 3 sampai 4 mm dan drag 5 mm. Ukuran coran yang ketiga 300 sampai 600. Ukuran tambahan kop 4 sampai 5 mm dan drag 5 sampai 6 mm. Ukuran coran yang keempat 600 sampai 800. Ukuran tambahan kop 5 sampai 6 mm dan drag 6 sampai 7 mm. Ukuran coran yang kelima 800 sampai 1100. Ukuran tambahan kop
6-7 mm dan direct 7-8 mm. Ukuran coran yang ke-6 1100-1500. Ukuran tambahan kop 7-8 mm dan direct 8-9 mm. Kemudian ukuran coran yang terakhir 1500-3000. Ukuran tambahan kop 8-12 mm dan direct 9-14 mm. Mungkin sekian dari saya serahkan kepada rekan saya yaitu Taufikur Rahman untuk melanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufikur Rahman Gesai, mewakili teman-teman dari kelompok 7 praktik pengecualian logam, ingin menjelaskan tentang tambahan pelengkungan atau bending allowance dan juga sistem saluran. Ya, yang pertama adalah tambahan pelengkungan atau bending allowance. Distorsi bahan dalam pekerjaan panas tidak dapat dihilangkan. Oleh karena itu, upaya untuk meminimalkan harus ada yang dilakukan. Dan ini merupakan keterampilan yang berkembang sesuai dengan pengalaman, sehingga kita dapat memperkirakan kemungkinan arah pelengkungan itu terjadi kemana. Pada beberapa bentuk coran dapat dilakukan dengan memberikan penguatan, seperti memberikan penulangan atau dengan memberikan rusuk-rusuk, sehingga membentuk profil penguat. Namun penguatan ini tidak mungkin bisa dilakukan untuk benda dengan bentuk dan kebutuhan tertentu. Yang kedua adalah sistem saluran. Sistem saluran adalah rangkaian untuk saluran logam cair untuk memasuki cetakan, seperti misalkan cetakan pasir, logam dan lain-lain, guna mengisi seluruh rongga cetak yang kemudian diikuti oleh pembekuan untuk menghasilkan bentuk benda cair. Ada beberapa jenis saluran. Yang pertama adalah saluran masuk. Saluran masuk adalah sebuah bidang cekung atau corong yang dicetakkan dan menerima langsung logam cair. Yang kedua adalah saluran turun. Saluran turun adalah tempat penuangan logam cair yang akan meneruskan logam cair ke dalam saluran masuk. Kemudian ada saluran pengalir. Saluran pengalir adalah pembawa logam cair dari saluran turun dan mendistribusikan logam cair ke coran melalui saluran masuk. Ya, terima kasih. Ya, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman penonton. Mungkin tidak banyak yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Desar Pramudia akan menjelaskan tentang faktor-faktor penting dalam pengucuran logam, ya khususnya pada bagian standarisasi ukuran dan skill iron. Pertama, standarisasi ukuran yaitu aliran logam cair bisa terhambat karena kekasaran permukaan cetakan, banyaknya belokan sistem saluran, dan tajamnya pembelokan tersebut. Semakin kasar permukaan cetakan, semakin tajam dan banyak belokan yang semakin menghambat kemampuan alir. Hambatan tersebut dinamakan faktor hambatan alir. Yang kedua, aluran pembagi atau terak harus mempunyai penampang yang paling besar, sehingga kecepatan cairan menurun saat cairan memasuki saluran pembagi. Pada saat kecepatan alir turun, terak yang mempunyai massa jenis yang lebih kecil dari cairan akan mempunyai kesempatan untuk memisahkan diri dan naik ke permukaan cairan. Oleh sebab itu, saluran pembagi juga berfungsi sebagai saluran terak. Baik, kita masuk pada bagian 6 yaitu heel iron.
chill iron merupakan unsur penting dalam proses pembentukan benda kerja dengan pengecoran, bahwa keragaman komposisi yang terkandung di dalam bahan tuangan termasuk dalam senyawa besi Fe itu sendiri, misalnya siflur, fosfor, silokon, dan lain-lain, memiliki sifat maksi yang berbeda dalam menerima perubahan temperatur serta bentuk produk yang tidak seragam. Perbedaan ketebalan benda tuangan itu sendiri akan berbeda dalam menyerapkan panasnya. Oleh karena itu, pemakaian seal ini menjadi sebuah metode penting untuk melakukan tujuannya, antara lain mengendalikan struktur logam tuangan, dan mempercepat laju pendinginan, mengurangi penyusutan, memperbaiki kualitas hasil pengecoran. Dilihat dari posisi penampangnya, seal ini dibedakan menjadi X-seal dan X-seal dalam dan X-seal luar. Sekian dan terima kasih. Itulah tadi hasil presentasi dari kelompok saya. Mohon lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.